Ada orang sakaratul mautnya 6 bulan. 6 bulan sakaratul maut. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Ya mati-mati. Namanya Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler dari Turki. 6 bulan nggak mati-mati. Ada lagi yang lebih hebat lagi, bertahun-tahun. Bisa dicari di Google, nampak gambarnya. Perdana Menteri Israel, siapa namanya? Ariel Sharon. Bertahun-tahun tak mati-mati. Mati itu bukan kuasa kita. Bisa kita mati kehendak kita. Yuhyi wa yumiit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Berapa banyak orang mau mati nggak mati-mati? Berapa banyak orang nggak mau mati? Mati. Mau mati nggak mati-mati. Masuk kamar mandi, minum racun, nggak mati. Rupanya tabung racun udah ditukar sama sampo. Nggak mati. Seminggu bubuih-buih aja. Nggak mati itu Allah. Cari rel kereta api jam 3 sore, lewat kereta api, nggak mati, salah rel. Nggak mati kata Allah SWT. Akhirnya inilah yang terakhir, nggak ada yang bisa menghalangi. Sudah dipastikan. Ambil tali jemuran, ikat ke kayu di atas, lompat jatuh, patah kayunya. Oleh sebab itu maka idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Yang ketiga, mati su'ul khatimah bisa ditolak dengan sedekah. Yang keempat, sedekah tudfi'ul ghadabar rabbi kama yutfi'un ma'an nar. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan marah murkanya Allah, kama yutfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api. Api yang bergejolak, bagaimana memadamkannya? Dengan damkar. Memadam kebakaran, semprot dia, padam. Bagaimana cara memadamkan api kemarahan Allah? Dengan sedekah. Oleh sebab itu bersedekah. Ini cuman astaghfirullah rabbal bar. Habis itu nanya sama Ustaz, Ustaz saya istighfar, kira-kira dosa saya sudah diampuni belum ya? Sedekah. Astagfirullah sampai menangis, astagfirullah. Pas lewat kotak 2000. Mana mau sedekah menghapus dosa? Oleh sebab itu maka sedekah ini amal yang paling luar biasa di antara semua itu sedekah. Makanya orang mati kalau diminta hidup lagi, jen maksudnya jenazah. Jenazah, mau kau hidup lagi? Kata jenazah, mau. Kalau kau kasih hidup lagi mau jadi apa? Apa kata jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku hidup sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Carilah ayat di Quran. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau umroh. Gimana mau umroh? Lockdown. Bisa nggak keluar sampai sekarang? Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup sebentar saja, aku mau sholat tahajud. Nggak ada. Aku mau bersedekah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti jamaah semuanya cuma sedekah nggak sholat. Kau nggak sholat, bersedekah Pak Ustaz. Sedekah itu nyantolnya sama seperti dinding ini, wallpapernya cantik, gordennya cantik,
kaligrafinya cantik, tapi nyantolnya di tiang. Kalau tiangnya roboh, amal semua roboh. Dan tiangnya itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nah, jadi ceramah ini jangan dipotong-potong. Dengar utuh 60 menit, 15 menit lagi. Saya mulai tadi kan setengah 9, berhenti setengah 10. Habis itu kita buka tanya jawab sampai azan subuh. Kita buka tanya jawab, dialog. Habis itu saya pulang istirahat. Besok subuh silakan datang di Az-Zikra. Az-Zikra, tempat Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian yang kelima, sedekah itu adalah untuk booking satu pintu surga. Surga itu ada pintu-pintunya. Jadi jangan menyangka masuk surga lewat jendela. Itu maling. Masuk surga ada satu pintu namanya babus sedekah. Pintu sedekah. Oh, jadi ada orang yang sedekah terus, maka dia sesungguhnya dia sudah booking satu pintu sedekah. Ada yang satu ini sholat aja, berarti dia booking pintu namanya babus sholah. Ada namanya babur rayyan. Yang sehat badannya banyak sholat. Ada satu lagi banyak hartanya, babus sedekah. Mau sedekah nggak ada uang, mau sholat kaki nggak kuat, tahan makan. Nah, babur rayyan. Tahan makan, kumat, mah aku, usus rasanya berbelit-belit. Ada satu pintu lagi, babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Kau tahan makan bisa? Nggak bisa Pak Ustaz. Tahan marah? Bisa Pak Ustaz. Nah, bagus. Kenapa kau tak melawan? Nggak berani Pak Ustaz, dia jenderal bintang 5. Itu bukan menahan marah, ketakutan. Oleh sebab itu jangan batasi surga dari satu pintu saja, karena pintu surga itu banyak, beraneka ragam. Pintu Ka'bah tuh, mudah-mudahan kita bisa berdoa di pintu Ka'bah, dibuka visa ke Saudi Arabia. Yang sekarang belum bisa, berdoa aja dulu di situ. Ya Rabb. Ini Hajar Aswad, itu pintu Ka'bah. Jarak dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah 2 meter. Jarak dari Hajar Aswad pojok ke pintu Ka'bah 2 meter, namanya multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut mesti? Karena siapa yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah SWT. Berdoanya tidak ngangkat tangan gini. Berdoanya pipi ditempelkan, tangan naik ke dinding. Untuk manasi haji bisa. Tangan naik ke atas, pipi. Tapi sebelum menempelkan pipi ke situ, mata dibuka. Betul-betul yakin bahwa itu adalah dinding Ka'bah. Karena banyak juga orang sampai di situ pejam. Rupanya orang Afrika. Oleh sebab itu maka sodakoh ini luar biasa. Ada saya ketemu sama orang, Ustadz Somad doakan saya. Doanya apa Pak? Jangan sampai saya mati sebelum selesai bangun 100 masjid. Saya ketemu, dia mau bangun 100 masjid Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak semua belum mati sebelum bangun 1 masjid. Yang sudah bangun masjid, alhamdulillah. Yang belum bangun masjid, ya na'udzubillah. Tapi kita ada usaha. Doakan juga Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Masjid apa namanya Ustadz? Ngapain jauh-jauh? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wah, nanti Ustadz nggak ikhlas. Oke, kita robah Masjid Al-Ikhlas. Ya, oleh sebab itu maka hidup ini cita-citanya nggak usah muluk-muluk. Cita-cita punya rumah besar, tinggal. Cita-cita punya mobil besar, tinggal.
Tapi kalau punya masjid besar, mengalir. Paling bagus punya masjid pinggir jalan, orang lewat pinggir jalan. Masjid. Mampir orang, mampir buat baleho besar-besar. Jangan cuman mampir kencing. Tapi andai ada orang mampir cuman kencing, tetap mengalir pahalanya. Karena siapa yang memudahkan kesulitan orang, dimudahkan Allah urusannya di alam barzah. Tidak ada kesulitan yang lebih hebat daripada menahan kencing. Nah itu potong tuh 1 menit, masukkan ke Instagram. Betul tidak? Tidak. Betul lah. Tak ada orang secantik-cantik orang, kalau sudah menahan kencing jelek mukanya. Seganteng-ganteng orang, kalau udah menahan kencing hilang ganteng, merah padam mukanya. Oleh sebab itu maka mudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Cari itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi nggak bisa bayar uang semester, bayarkan. Kumpulkan anak-anak muda yang mau menikah tapi sulit mendapatkan biaya buat nikah massal, mudahkan urusan mereka. Tanya Pak Kua, berapa biayanya Pak Kua? 500.000. Buka pendaftaran 100 orang kali 500.000, mudahkan urusan orang. Cari orang-orang tua yang anaknya sudah tak ada, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara tak makan. Tanya dia, ibu sendirian, anak tak ada, suami tak ada, sendirian sudah tua, berapa makan sebulan? 5 juta. Banyak kali. Kasih dia bantuan, tolong orang susah. Oleh sebab itu maka yang bisa menolong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya.